Selamat malam, sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam di Indonesia Belajar, Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Pada malam hari ini, kita akan berbincang mengenai apa yang harus kita lakukan jika kita mempunyai anak ADHD. Bersama dengan sahabat saya, Bapak Ivan Chandra, sebagai seorang tua yang memang mempunyai seorang anak yang ADHD dan pengalaman beliau sangat luar biasa, Bapak Ibu, karena kemudian beliau bisa mengatasi dengan baik ya anak-anaknya. Sekarang bahkan dikatakan bahwa banyak orang yang tidak tahu bahwa anaknya tuh dulu ADHD. Baik, kita langsung sapa saja. Selamat malam, Pak Ivan. Selamat malam, Oki, sama sahabat semua. Selamat malam. Ya, selamat malam ya Bapak Ibu semua juga. Nah, apa kabar nih Pak Ivan di Bandung gimana? Baik-baik, terima kasih Oki, sahabat semua. Baik-baik ya. Oke. Nah, Pak Ivan, pada malam hari ini kita akan berbincang ngobrol santai ya tentang bagaimana mengatasi dan bagaimana perlakuan kita sebagai seorang tua jika kita mempunyai anak ADHD. Tapi sebelum itu, boleh ya kita diterangkan sedikit nih Pak Ivan, anak ADHD. Definisi itu tuh apa sih? Dan kapan Pak Ivan itu mulai tahu dan mengenal mengenai ADHD itu? Dan kemudian kapan Pak Ivan menemukan bahwa anaknya itu ternyata terdiagnosa ADHD? Silakan Pak Ivan. Saya punya 2 anak, satu laki, satu perempuan. Yang besar itu kelahiran 2001. Ya, selama lahir tidak ada masalah, dan dia cukup, ya, seperti anak sewajarnya lah. Ya, lalu pada usia 2,5 tahun kita mulai masukkan dia playgroup gitu. Ya, dia sangat antusias, semua nggak ada masalah. Dia berkembang dengan baik, ya, dan termasuk cukup bawel dari kecil, seperti papanya kata orang. Ya, apa juga ditanyakan, ya, dan semua mau saya tahu. Dan dia dari kecil punya daya ingat yang cukup baik, visual dimendernya sangat baik. Contohnya saya kasih bawa kemana, dia masih akan ingat sampai bertahun-tahun berikutnya. Nah, sampai tidak ada gangguan dan dia bisa nikmati. Dan saya tidak biasa kerja di kantor, dan pas 1 minggu saya ada aktivitas di rumah kerja, dan tiap sore saya dikasih pembantu snack jam 4 sore, misalnya tea time lah kata orang istilahnya, dikasih teh manis. Ya, seperti biasa aja ikut minum, makan, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya saya lihat aktivitasnya kok anak kok beda. Habis minum teh itu, aktivitas anaknya aktif, sangat aktif seperti biasa, di luar dugaan, di luar kebiasaan. Ibaratnya seperti boneka molikan diisi ganti baterai baru. Dia bisa sejam lari manjat semua terus. Pertama awalnya babysitternya bilang nggak apa-apa, wajar biasa. Sehari 2 hari saya lihat sendiri, ini ada sesuatu, saya bilang. Ya, lalu saya hentikan, nggak kasih teh manis, tenang lagi adem. Lalu saya kasih lagi. Saya termasuk penasaran kan, saya kasih, itu hanya beda setengah jam kemudian, aktivitasnya beda. Padahal teh manisnya tidak terlalu manis. Gitu. Wah, ini ada sesuatu tidak benar. Ketidakbenarnya kan saya tidak tahu. Ya, saya bawa ke psikolog senior. Alah bapak nggak apa-apa, anaknya sehat. Nggak masalah katanya. Saya sampai ribut. Apalagi saya ribut sama istri. Alah anak sehat-sehat kenapa bikin masalah? Saya penasaran, cari psikolog. 2 yang lebih senior lagi. Jawabannya anak bapak nggak apa-apa. Itu proses mencari ini, saya ganti total hampir 6 psikolog di Bandung. 6 psikolog dan semuanya bilangnya tidak apa-apa ya Pak? Tidak masalah. Apakah Bapak pada waktu itu menceritakan bahwa ini
bereaksi setelah anak ini dikasih teh manis misalnya, itu Sudah, diceritakan ke semua psikolog ceritakan. ya? Saya ceritakan, kan bahasa orang cukup detail. Ya, saya ceritakan semua. Ya, terakhir saya ketemu satu psikolog yang usia memang di atas saya. Dia cukup mendengar lah ya. Dia bilang, Mhm. anak bapak memang ada sesuatu. Sesuatunya apa? Saya bilang. Adalah ADHD aktif, cenderung ke hiperaktif dan autis. Wah, saya penasaran. Saya nggak percaya lagi ke tempat psikolog ini. Saya kembali lagi ke 3 psikolog yang senior lagi, Sebelumnya? ya sebelumnya. Oh, senior Untuk lagi, berarti yang lain kunjungan lagi ya, kembali yang Pak? ketiga lagi untuk konfirmasi. Dan mereka kaget. Kenapa bisa lolos katanya. Nah, oke, dari sana berarti Hmm. kan jelas ada sesuatu. Satu psikolog akhirnya, saya tanya penyelesaiannya gimana. Dia bilang, saya tanya dulu sumbernya dari mana. Dia bilang sampai saat ini tidak bisa tahu apa sumbernya. Saya bilang, istri saya waktu kehamilan, dokter ginekolog kita termasuk cukup baik. Tidak memberikan vitamin macam-macam. Hanya minta makanan sehat saja. Jadi rasanya bukan dari konsumsi. Nah, selama proses mencari identitas penyembuhan itu, anak saya mendadak step. Mungkin dengar panas yang Oke. kejang-kejang. Itu untung di rumah ada Ya. orang dan bawa ke rumah sakit beres. Sebulan kemudian kita berlibur ke Jakarta dan istri lagi hamil tua, anak kedua. Nginap di hotel sehat-sehat. Mendadak anak step kedua kali, Hmm. serangan kedua kali. Itu kita lagi makan di lobi. Saya gendong bawa ke lantai 7, jari saya hampir putus. Jari kelingking saya karena saya masuk ke mulutnya untuk ganjil giginya. Karena sebenarnya serangan Hmm. pertama, Hmm. saya kemana-mana mengantongkan obat yang disuntik ke bokongnya ya. Itu udah dikasih sama dokter. Dia sejak itu saya kantongin. Hanya pagi itu sarapan, saya pikir anak sehat-sehat, nggak ada gejala apa-apa kan. Wah, udah langsung kita opname di rumah sakit Mitra Kemayoran. Ya, kembali ke dokter ke Bandung, dia bilang nggak apa-apa. Nah, tapi nggak pengaruh ke masalah ADHD-nya. Nah, dari sana lah saya mulai mencari terapi. Terapinya macam-macam. Karena dari sana ketahuan ADHD itu adalah dia anaknya tidak fokus. Tidak fokus. Sekarang Oke. kalau diterjemahkan ke Indonesia itu pemusatan perhatiannya hiperaktivitas gitu. Ya, jadi dia lebih cenderung adalah attention deficit hyperactive disorder. Itu vonis dokter. Psikolog sama dokter anak. Saya bawa kembali ke dokter anak kan. Ya. Lalu saya bilang bisa gimana? Karena saya nggak mau anak saya bermasalah. Dan saya mau cari solusi. Akhirnya diajukan untuk terapi. Pertama Bu, kita lihat dari terapinya, ketahuan. Dia tidak sinkron. Kalau kita misalnya suruh naik tangga yang nempel ke tembok, antara mata, tangan, kaki, itu tidak sinkron. Sangat tidak sinkron. Dan tidak bisa naik tangga. Waduh. Akhirnya si dokter bilang, kasih saya waktu, psikolog itu kasih saya waktu untuk dia terapi seminggu 3 kali. Sekali sejam, tapi di rumah kita mesti melakukan banyak aktivitas yang membantu terapi. Kenapa? Terapi itu hanya 1 jam. Yang penting ada di rumah. Ya. Nah, setelah 1 kali terapi, 2 kali terapi, pulang ke rumah anaknya beda. Kenapa? Dia meniru. Tangannya dibengkokin gerak-geraknya. Karena di tempat terapi itu berkumpulan anak autis. Anak di bawah 3 tahun, Bu. Dia kan meniru. Oke. Akhirnya saya bilang, saya mau masuk adalah 5 menit sesudah kelas dibuka dan bawa pulang sebelum bubar, langsung masuk mobil supaya dia tidak meniru. Selama terapi itu ada progres, tapi saya kurang puas. Saya pindah lagi terapi. Itu terapinya macam-macam. Sangat macam, ada berenang, ya kuncinya satu. Di rumah kita mesti latihan dan anaknya sensitif. Sangat sensitif. Jadi kalau ada masalah,
kita mesti eye contact pertama. Kita cukup memeluk dia dan elus-eluslah punggungnya. Rata-rata anak ADHD begitu. Ya, dia bekalnya kena dengan hati. Ya, anak saya tidak fokus pertama. Lagi bisa kerjaan apa-apa, dia bisa beralih ke tempat yang lain. Ya, jadi sangat-sangat tidak fokus. Lalu kita kasih dia berenang, main futsal, hiking, itu ketat sekali. Kebetulan istri saya termasuk senang hiking ya. Jadi tiap minggu dibawa, hari biasa 3 kali, seminggu 3 kali terapi, tambah futsal. Kebayang nggak anak umur 3 tahunan begitu dipaksa kita. Waktu itu totalnya hampir 5 tahun lebih ya, 6 tahun lah. Tidak bisa naik sepeda, Bu. Sampai Pak, usia 2007. Ya, boleh saya bertanya ya Pak. Jadi sebelum anak Bapak itu dibawa ke psikolog, soal naik tangga dan mungkin beberapa aktivitas-aktivitas lainnya yang tadi Bapak bilang tidak sinkron ya, itu kalau secara orang tua biasa, itu tidak bisa kita ketahui ya Pak. Nah, kenapa saya bertanya ini? Supaya mungkin ada orang-orang yang di luar sana, supaya punya gambaran juga gitu. Apakah kita sebagai orang tua tuh sebetulnya bisa ngelihat gitu, atau karena kita kurang perhatian sehingga kita nggak bisa tahu bahwa ternyata dia naik tangga nggak bisa, ternyata gerakan mata dengan tubuhnya itu beda dan sebagainya gitu Pak Ivan. Bisa di-sharingkan? Itu sebenarnya bisa diketahui seperti saya bilang, saya melihat anak saya dia konsumsi sesuatu, aktivitasnya berbeda kan. Itu pemicunya. Akhirnya kita mengetahui bahwa anak ada sesuatu. Ya. Nah, sebenarnya kita mesti perhatikan juga bahwa anak kita punya kelainan waktu jalannya, ya, waktu jalan, berenang atau bermain itu bisa ketahuan, Bu. Bisa sangat ketahuan, ya. Dan kuncinya satu, jangan malu untuk cari tahu. Kenapa saya katakan begitu? Waktu saya terapi anak saya, kita tidak menyalahkan ya Bu ya, kita hanya mengkomparasi. Sepupu anak saya yang lebih beda 10 tahun, 10 bulan, ternyata sama. Ya. Tetapi tidak terapi, dan apa yang terjadi sampai sekarang, nanti saya akan jelasin belakangan. Perbedaannya. Ya. Oke. Contohnya bukan satu anak, Bu. Kebetulan lagi anak baptis saya juga begitu. Hasilnya berbeda. Ya, kita bukan hasilnya sangat berbeda. Selama saya terapi, Bu, kan buang biaya, buang waktu. Karena anak saya tidak kelihatan sama orang luar. Sampai dia masuk playgroup TK, saya titip ke gurunya bahwa anak saya bermasalah. Dan kebetulan anak saya kidal, Bu. Sama dengan mamanya. Mamanya kidal juga, istri saya kidal. Sepupu saya kidal. Nah, sampai suster, saya bilang, anak Pak, Bapak nggak masalah. Saya titip waktu TK, itu udah terapi mulai 2 tahunnya. Ya, nah itu. Iya, karena anak Bapak umur 3, masuk TK kira-kira umur 4-5 gitu ya Pak betul, ya? Betul. Masuk SD juga saya titip pesan juga. Ya, sama guru-guru dia bilang, nggak masalah. Ya, tapi selama ini kita ketat latihannya. Hanya tidak pakai obat, Bu. Nah, tapi kan anak kecil ini perlu kita kasih konsumsi manis, betul nggak, Bu? Tidak mungkin nggak ada kan. Manisnya saya ganti semua, pakai dengan madu. Dengan madu. Saya kurangin glukosanya, saya ganti dengan fruktosa atau apa. Karena kebetulan anak saya ADHD-nya dipicu sama manis. Ya, saya hilangkan gulanya. Ya. Nah, itu setiap orang itu beda ya Pak ya? Jadi pemicu kalau seorang anak ADHD, kita harus cari tahu juga gitu ya, karena apa ya Pak ya? Betul. Itu saya mencari tahu di artikel, saya mencari tahu dengan psikolog juga. Dia bilang tiap anak pemicu beda-beda, sangat beda-beda. Dan tidak bisa pukul rata. Ya, tapi cara menyembuhkannya, cara mengatasinya beda nggak jauh. Ya, kenapa? ADHD adalah tidak fokus. Ibu jangan kaget. Saya suruh dia lewatin jembatan kecil aja, bukan jembatan buatan ya, dia nggak akan berani pertama. Tapi di rumah saya terapi, saya beli balok selebar bata, sebikin 4 meter panjang di rumah.
Tiap hari dia wajib bolak-balik. Bolak-balik sampai dia enak. Atau jalan di keramik, tapi garisnya ada garis sambungannya kan. Itu aja kuncinya. Itu bolak-balik sama suruh dia apa? Masukkan benang ke jarum. Ya, itu bikin dia tenang. Bikin dia tenang, fokus, itu yang kita. Nah, di samping itu, dia cari ketenangan. Nah, iya Pak, kalau saya berpikir ini saya sebagai seorang awam ya Pak ya. Ya. Ketika seseorang memasukkan benang ke jarum, itu kan benar-benar butuh konsentrasi ya. Iya. Bukannya itu sangat mengganggu dia karena dia nggak bisa, dia jadinya merasa nggak nyaman atau gimana gitu Pak? Sebenarnya ADHD itu dia nggak fokusnya dalam arti gini. Dia mengerjakan sesuatu, dia akan fokus. Tapi sewaktu kalau dia agak gangguan dari lain, dia akan beralih. Ya, misalnya sekarang lagi masih jarum, mendadak ada gangguan main game yang lain, dia akan berpindah. Itu salah satu anak ADHD yang akut itu ya. Jadi nggak fokus menyelesaikan satu kerjaan. Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan? Kita dampingin dia, ya nggak ganggu dia supaya tidak keganggu sama yang lain. Tapi ini kan nggak mungkin kita dampingin terus, Bu. Di sekolah, di tempat umum, ya pasti banyak gangguan yang tidak kita maukan. Nah, tapi kita berlatih di rumah pelan-pelan. Nah, anak saya mungkin berbeda kebetulannya. Dia sangat jago pasang puzzle. Piala dia sampai sekarang ada puluhan juara 1, Bu. Pernah perlombaan Bandung yang paling besar diikutin 3 orang, dan nanti bapak, ibu, sama anak. Oke. Ibu ikut yang adakan satu mall gede, itu ikut ratusan. Ibu adalah pancol. Bapaknya masak. Anaknya kasih 30 menit untuk pasang puzzle, Bu. Yang isinya ratusan. Apa yang terjadi, Bu? Anak saya nggak sampai 10 menit, Bu. Selesai puzzle-nya. Waktu itu umur 3 tahun setengah, hampir 4 tahun. Apa yang terjadi lagi? Kan udah langsung udah nomornya selesai kan. Dia aduk lagi, Bu. Dia aduk lagi, pasang lagi. Yang lain pada belum selesai, 2 kali putaran. Maka dapat juara 1 waktu itu. Saya ingat, nilai uangnya bukan yang kita harapkan, tapi apresiasinya kan. Wah, dia sangat bangga. Yeah. Ya, saya bilang, di tiap anak ADHD, dia punya talenta di belakangnya. Ya, itu yang mesti kita gali. Kenapa kita bilang sekarang begitu? Kita mesti menyembuhkan anaknya. Anak saya tidak berhasil awal-awalnya. Terakhir saya paling berhasil ada di dark terapi. Dark terapi itu yang sangat menolong anak saya. Dalam 2 bulan tuntas. Ini mungkin orang jarang tahu. Tuntas sembuh total. Oke. Nah, gini Pak, tadi kalau dari cerita Bapak, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak pergi ke psikolog, ya ada latihannya seminggu 3 kali, banyak latihan-latihan yang dilakukan, di rumah pun diulang, ya. Nah, ini sudah sangat membantu anak Bapak sebetulnya kan? Betul, tapi tidak tuntas. Belum. Tapi tidak tuntas. Yang maksud Bapak tidak tuntas? Misalnya apa yang masih belum bisa total? Dia belum benar-benar bisa fokus. Kenapa saya katakan begitu? Dia lagi mengerjakan sesuatu hal, saya mancing dengan hal yang lain, Bu. Dia beralih. Ya, dia beralih. Nah, itu menurut saya belum tuntas. Dan dia nggak bisa naik sepeda, Bu, sampai usia 6 tahun. Kalau naik sepeda, kalau ibu lihat badannya lucu. Jadi miring, Bu. Miring gitu sebelah. Jadi badannya cenderung ke sebelah kanan, sebelah kiri, 90 derajat. Kebayang nggak, Bu, naik sepeda begitu? Sepeda 4 roda. Saya tidak kebayang ya. Nggak kebayang. Bisa. Jadi, itu untuk saya anggap nggak tuntas. Selalu saya cari artikel. Saya tidak malu bertanya. Itu kuncinya kita orang tua tidak boleh, bukan menggurui ya. Jangan malu untuk bertanya. Tapi kita mesti malu tidak mencari solusi untuk anak kita. Dan jangan sekali-kali kasih stigma bahwa anak kita bermasalah. Bukan. Jangan katakan dia bermasalah. Tapi bahwa dia punya talenta.
supaya menaikkan harga diri dia, ya, membuat dia spiritnya ada. Terakhir saya sangat bersyukur menemukan orang yang tepat. Saya baca artikel di Australia, saya lupa namanya, bahasa Inggris itu, duck therapy adalah terapi kuda, Bu. Terapi naik kuda. Bukan naik kuda seperti biasa. Jadi anak itu mesti dipakai baju celana naik kuda biasa supaya nggak lecet. Lalu dia mesti ikutin naik kuda. Seperti orang, bukan pacuan kuda ya, namanya kuda untuk pergerakan indah gitu ya. Nah, saya ke cavalry, Bu, pasukan cavalry yang di Bandung, yang kudanya tinggi-tinggi, hampir 2 meter. Kebetulan sekali yang jaga kandang kuda itu istrinya psikolog. Saya ceritakan hal itu. Dia bilang, saya bisa bantu. Ya, saya mau coba, dia mau coba juga, karena apa, bagi dia ini suatu ilmu baru kan. Anak saya, Bu, 1 kali 1 jam nangis. Nangis. Karena sakit capek, Bu. Tapi apa yang terjadi? 2 minggu terapi itu, tiap hari, Bu, kebayang sore sepungguin. Mendadak bisa naik sepeda dengan benar. Wah, kita nangis. Jujur. Saya benar-benar kalau kepikir saat itu benar, wah, momentum yang sangat. Kita berjuang hampir 6 tahun. Akhirnya tuntas. Dan sama tuntas dalam arti, sesudah itu, dia kerja nggak masalah, sampai sekarang dia aktif di gereja, aktif di sosial, dan prestasi IPK-nya saya kira itu tidak mengecewakan, di atas 3,2, di bawah 3,6, goyang di sana. Ya, dan dia cukup, kata adiknya, kokoh punya teman di tiap lingkungan, tiap belokan istilahnya. Dia bergaul cukup baik. Ya, saya tidak merasa bahwa ini suatu cobaan. Saya anggap ini berkat. Kenapa? Saya bisa belajar banyak. Sangat bisa belajar banyak yang selama ini tidak nggak tahu. Akhirnya saya kembali ke psikolognya yang sebelumnya. Saya jelasin yang menemukan tadi ya. Menemukan dan mengingkari juga. Saya kembali ke semua psikolog. Kebetulan saya kenal baik. Saya ceritakan kembali dan mereka kaget. Ya, sangat kaget. Ya, dia bilang, ya bukan kita puji diri, bukan. Ya, dia bilang sangat jarang yang dalam waktu singkat begini bisa atasin. Ya, nah kenapa saya kata begitu? Sepupu anak saya sampai sekarang bermasalah. Dia Pak, berdiri sekarang udah kuliah. Gimana? Ya? Pak, boleh. Jadi Bapak pada saat menemukan ya terapi tadi yang terakhir yang naik kuda itu pada saat dia umur berapa? Waktu itu sebentar, waktu itu hampir 6 tahun setengah sampai 7 tahun. Ya, waktu itu. 6,5 sampai 7 tahun. Memang termasuk lahir, dini ya, Pak ya? Termasuk dini. Termasuk karena dini waktu Bapak itu kan dia lahir 2001, itu, ya 2007, betul-betul. 2007 akhir lah, Bu. Begitu 2008 awal itu ya. Oke, jadi apakah Bapak menganggap bahwa terapi inilah yang menyembuhkan? Saya memang proses dari awal mungkin terbantu sama terapi-terapi sebelumnya. Mungkin ini adalah klimaksnya. Ya, jadi kita tidak mengecilkan klimaksnya ya, yang melengkapi semuanya ya. Kita tidak mengecilkan terapi-terapi sebelumnya. Mungkin tanpa ada terapi sebelumnya langsung terapi juga belum tentu bisa berhasil. Ya, kita tidak mengecilkan apapun juga. Ya, tapi saya anggap itu adalah pelengkap klimaksnya gitu. Sesudah itu jujur aja kita hentikan terapi, Bu. Nggak terapi lagi. Jadi itu adalah terapi terakhir juga ya buat anak Bapak gitu ya? Secara klinis ya kita katakan gitu, Bu ya. Secara klinis. Klinis. Kenapa? Saya waktu kembali ke psikolog, 3 psikolog, mereka bilang selesai katanya. Yang ngomong itu bukan termasuk profesor. Nah, profesor anak. Gitu. Nah, jadi bagi saya jujur waktu saya ingat 080808, Bu. Itu tanggalnya. Apa itu, Pak? Tanggal 8 Agustus 2008, itu disebut di vonisnya keluar bahwa anak saya sembuh. Wah, saya ingat persis kenapa itu pas Shanghai, Olimpiade Shanghai, saya ingat banget.
Jadi momentum itu Iya, iya, iya. saya berbagi dalam arti kita melakukan 6 tahun terapi lebih. Saya tidak malu bertanya. Ya, maka saya berbagi teman-teman bukan bahwa kita mau sombongkan diri atau apa. Jangan, karena kita punya keterbatasan betul nggak Bu? Ya, jangan malu bertanya. Iya. Ya, saya bisa dapat ini juga dapat Oke. informasi dari kiri kanan dan saya coba terapkan. Dan jujur aja, biaya waktu yang dikeluarkan tidak kecil, Bu. Tidak kecil. Pengorbanannya sangat besar. Sangat besar. Tapi sekarang saya menikmati hasilnya. Ya. Dan Jadi saya bisa sama naik sekali motor. tidak ada yang tahu ya, Tidak yang tahu. Tidak bahwa tahu. anak Bapak bisa, Tidak tahu. ya, Ya. ya, bisa sembuh total ya. Mm-mm. Baik Pak, menarik sekali. Mungkin kita akan tanya jawab dulu ya seputar Silakan, yang silakan. apa yang sudah Pak Ivan sampaikan ya, Bapak Ibu semuanya di sini. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, bisa lewat langsung buka kamera atau juga bisa lewat chat? Silahkan. Di sini ada Ibu Tanti yang sudah buka kamera nih. Gimana Bu Tanti? Apa kabar Bu Tanti? Apa Bu Tanti? Baik, Bu Oki. Bu Tanti hadir di sini, apakah ada satu pengalaman atau ada teman, saudara yang mengalami hal ini atau gimana? Bagaimana? Apa yang Bu Tanti tadi dapatkan juga? Silakan. Ada sih, Bu. Teman anak. Dulu kan anak saya juga dulu berpikiran bahwa anak saya autis. Nah, waktu kecil dia juga enggak seperti anak biasa. Kelahiran anak saya itu 2005. Nah, waktu saya bandingkan dengan anak seumuran dia, kok anak saya kayaknya beda gitu loh. Ternyata Terus? anak saya kena di nggak konsentrasi. Lalu sampai sekarang? Nah, dengan bertambahnya usia, ternyata konsentrasinya sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik. Memang saya nggak ada terapi apa-apa, tapi saya lihat dari konsentrasi dia seperti mainan, seperti untuk memicu konsentrasinya, akhirnya konsentrasinya itu membaik jadinya sampai saat ini. Oke. Ya, ya. Dan Bu Tanti pernah nggak konsultasi atau mendapatkan pengarahan dari dokter dan sebagainya? Pernah nggak Ibu konsultasikan hal ini kepada medis gitu, pihak medis? Nggak pernah sih, Boki. Nggak pernah ya. Oke. Jadi mungkin ada sedikit gangguan di konsentrasi ya, sepertinya sampai di sana ya, Bu ya. Baik, baik. Tapi syukurnya hari ini sudah bisa membaik ya, dan terus membaik dengan bertambahnya umur ya Bu Tanti ya. Iya, Bu. Oke. Nah, di sini terima kasih Bu Tanti sharingnya. Di sini ada seorang yang bertanya nih, namanya Pak Yudit ya. Sejauh mana diperlukan terapi obat bagi anak ADHD? Gimana sepengetahuan Pak Ivan? Kebetulan saya menggunakan psikolog sama ini sama sekali tidak dikasih obat. Ya, tidak kasih obat apapun juga. Ya. Saya hanya menggantikan minumannya dengan madu. Kenapa? Pertama juga pertama awalnya saya diam, saya mau lihat kata dokter psikolognya apa dulu. Karena saya juga akan pasti menolak anak kecil ini dikonsumsi dengan bahan kimia maupun herbal. Ya, karena anggapan saya ini adalah di masa fokus adalah pelatihan atau atensi, bukan masalah di klinis dalamnya. Itu yang saya tidak. Saya dari awal saya tahan dulu, tunggu komentar psikolog. Ternyata psikolognya tiga psikolognya tidak menyarankan konsumsi obat apapun, semuanya terapi.
Nah, itu Semuanya yang hanya mungkin. terapi ya. Jadi saya juga bersyukur bahwa cukup sinkron ya, cukup sinkron dengan daripada saya menolak, ya kan. Itu mungkin menjawab Baik. Pak Yudit. Iya Pak Yudit, demikian ya. Oke, apakah ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Nah, tentunya Bapak Ibu di sini yang hadir ya, karena keingintahuan tentang ADHD. Biasanya juga karena pernah mendengar atau pernah mengalami secara langsung ya. Silahkan Bapak Ibu kita bisa sharing bersama. Mungkin ada yang bisa Bapak Ibu tambahkan dari apa yang diutarakan Pak Ivan, atau ada yang berbeda misalnya sebagai satu tambahan pengetahuan untuk kita. Silakan Bapak Ibu semuanya. Iya, ini ada dari Ibu Monica ya dan Pak Oki ya. Selamat malam, apa yang menyebabkan seorang anak ADHD? Nah, tadi diutarakan nih sama Pak Ivan ya, bahwa belum diketahui sebetulnya ya Pak Ivan ya, Ya, betul. secara Sampai medis belum pun belum diketahui ya. Belum diketahui. Ya. Dan Seperti Oki terapi jauh lebih tahu juga. berkudanya, ya, dan terapi berkudanya namanya apa? Mungkin Pak Ivan bisa tepatnya tulis di chat nih Pak. Bagaimana terapi berkuda ini bisa membantu penyembuhan anak ADHD? Saya jujur lupa nama terapinya apa. Saya akan coba cari, nanti saya share. Kenapa? Itu saya dapatnya sepintas, dan saya dapatnya ada penjelasan detailnya. Bahwa apa kaitannya dengan penyembuhan ADHD. Begini, yang saya ingat, ADHD adalah cenderung ke hiperaktif atau autis. Selangkah lagi ke sana, pertama. Kedua, ADHD tidak fokus. Dan konsentrasinya sering keganggu. Apa hubungannya dengan naik kuda? Naik kuda itu adalah membantu dia memposturkan badan secara punggungnya secara tepat. Ya, seperti mungkin yang Ibu paham lah, mungkin di atau apa, dia jadi ikuti irama kudanya, membantu dia mesti fokus. Kenapa kalau dia nggak fokus? Kalau dia nggak fokus, dia akan terjatuh dari kuda yang setinggi 2 meter. Kuda besar loh, bukan kuda kecil. Dengan anak 3, 4, 5 tahun balita itu cukup berat. Karena kuda kavaleri bukan kuda biasa loh Bu ya. Ini kuda kavaleri yang bawa senjata, yang untuk perang. Bukan kuda yang tepi jalan yang untuk anak main, bukan. Itu kuda yang sangat besar, kuda impor istilahnya, tapi dengan metodenya dia gerakkan kakinya terarah. Saya ikut terapi sekali datang cukup mahal Bu. Ya, di Bandung ada di peternakan Larasasti yang di Dago, di Lembang. Nah itu ikuti iramanya. Ya, sekarang mulai mereka paham bahwa kalau terapi kuda untuk anak yang tidak fokus, berapa peternakan kuda sudah paham. Ya, saya lupa itunya metodenya. Nanti saya coba cari tahu, nanti saya akan share. Nanti Bapak share di grup IB saya ya. Ya, saya akan share Bu. Oke. Terima kasih loh pertanyaannya, bagus. Terima kasih Bu Monica dan Pak Oki. Ada lagi teman-teman yang lain? Sembari mungkin mencari, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya cuman belum sempat terungkap saat ini ya. Apakah ada hal lain yang Pak Ivan bisa sampaikan Pak? Nanya nggak nih? Ya, silakan. Ya, silakan. Maaf, saya Bu Santi. Dengan Ibu Santi ya. Oke, baik. Maaf. Saya anak saya itu dari umur 2 tahun, sekarang udah SMP kelas 3. Cuman masalah sosialisasi itu Bu. Kadang dia itu sangat-sangat sensitif gitu, cepat marah gitu. Gimana saya ini? Iya, dari kecil memang saya terapi dari umur 2 tahun. Waktu itu saya di Pontianak, kemudian pindah ke Jakarta, masih terus saya terapi, dan sampai sekarang sekolahnya alhamdulillah masih bisa mengikuti untuk sekolah yang umum. Cuman kendalanya itu sosialisasinya itu Bu. Saya kadang-kadang cepat dia kayak apa ya? Mungkin bahasa gaul apa gimana dia belum tahu gimana saya ini. Nah, mau melanjutin SMA, tapi saya masih memikir SMA gimana, nanti saya ada
kekhawatiran atau masih gimana cara untuk ininya ya, biar Iya. sosialisasinya bisa itu. Bu Santi, boleh saya bertanya dulu, anak ibu itu apakah pernah dibawa ke dokter? Kalau dokter sih dari umur 2 tahun enggak, Bu. Cuman dari 2 tahun saya terapi sampai dia SMP. Habis Kenapa Ibu bisa katakan Ibu terapi? Maksud saya, apakah sudah ada diagnosa tertentu dari dokter yang mengatakan bahwa anak Ibu tuh ada satu gangguan begitu? Itu Asperger kata. Kalau dokter enggak, sama sekali obat enggak. Cuman saya ke di tempat terapi itu, Bu. Psikolog? Psikolog, ya, psikolog, Ibu. Psikolog, ya. Ya. Dari itu dia mengatakan kalau ininya Asperger. Jadi memang dia itu memorinya sangat-sangat kuat. Jadi detail apapun dari hari, tanggal apapun peristiwa dia tahu, dan itu pokoknya ingat sekali, detail sekali itu memorinya itu, Bu. Cuman kalau dengan perkembangan usia sekarang dia kelas 3 ini, sejak ABG itu dia ya itu, Bu, saya juga dulu kata terapisnya, pokoknya Ibu menyekolahkan harus sekolah umum agar dia tumbuh seperti anak yang seharusnya. Tapi alhamdulillah secara pengetahuan dia memang menduduki teratas dalam hal pelajaran. Tapi untuk masalah sama teman-temannya ya, kalau maaf kalau temannya yang belum tahu mungkin itu aneh atau gimana. Saya sih sudah maklum ya, memang secara sekilas ya mohon maaf itu kayak orang, maaf ya, anaknya pokoknya lain dari yang lain, itu aneh yang ini, tapi sudah biasa. Tapi secara akademis bisa gitu, cuman ya sosialisasinya itu masih ngomong pokoknya saya tuh harus ini sekali gitu, Bu, berbahasanya pun juga kalau dia dengan tekanan tinggi pun juga nggak bisa, Bu. Jadi harus nggak bisa kena marah itu, harus dengan lemah lembut ya. Iya. Padahal dengan teman-temannya itu juga gimana saya Pak Ivan, ada yang bisa disampaikan, Pak Ivan? Nanti mungkin saya akan tambahkan. Terima kasih, Bu Tanti. Ini sebenarnya berhubungan dengan tadi saya mau katakan, Bu Santi ya, maaf. Iya, berhubungan dengan tadi yang mau saya sampaikan juga. Ini Asperger. Nah, seperti tadi saya katakan, waktu anak saya terapi ADHD, saya diketawain sama teman di kantor. Kita nggak sebut nama. Dan kebetulan anaknya adalah anak baptis saya. Anaknya bermasalah. Sorry, kita nggak bilang bermasalah. Berbeda lah, gitu aja ya kita katakan. Sama seperti yang Bu Santi katakan persis, Asperger. Ya. Ibu mau tahu saja, IQ-nya sangat tinggi. Iya. Hampir 200. Oh, ya Allah. Ya. Dia pindah sekolah 5 kali. Kenapa katakan begitu? Sekarang dia kuliah. Lulusnya hampir lulus dengan IPK sempurna 4,0. Sebenarnya 3,95, hanya satu pelajaran agama dapat nilai 99, akhirnya dia dianggap 3,99. Ya, saya katakan itu kenapa, Bu? Yang sudah terjadi kita tidak bisa perbaiki, benar nggak, Bu ya? Iya. Kalau boleh saya sarankan, Asperger itu adalah dia sosialisasi dan emosionalnya tidak bisa diatur. Tidak bisa atur, dan dia mau kerjakan sendiri. Anak bapak saya ini, kalau Ibu mau tahu, berat badannya 140 kilo. Ya Allah. Tetapi IQ-nya sangat tinggi. IQ-nya di bawah anak-anak. IQ-nya di bawah 100. Ya. Nah, masalahnya apa? Adalah kuncinya kita wajib terapi terus. Kuncinya di terapi. Sekarang mamanya, maaf keluarganya, merasa agak terlambat untuk terapi. Anak dengan IQ begitu tinggi, ya, sekarang jadi asisten dosen. Tetapi dia tidak bisa menerima ketika tidak bisa terima istilahnya koreksi dari murid-muridnya, siswa-siswanya. Nah,
Ibu jangan takut memasukkan anaknya ke SMA. Terusin saja, tapi sambil di terapi, Bu. Kuncinya ada di terapi. Dan Ibu sambil melihat makanan apa yang tidak boleh dia makan, Bu. Iya, iya, Kak. Ya, kenapa yang saya bilang anak yang satu ini Aspen bilang di Bandung, ketahuan dia. Ibu tahu kan tempe? Tempe Iya, kan ukurannya seperti balok kan? Balok bata, betul nggak, Bu? iya, iya. Mamanya sekali goreng, satu piring, satu balok, itu belum mateng udah habis. Ternyata dia pemicu dari mana? Dari ini apa? Tempe, Bu. Raginya ya kali ya. Bukan lagi apa? Kedelai. Kedelai, Bu. Sorry. Oh. Jadi saya bilang kuncinya semua adalah kita mesti tahu pemicunya apa. Yang bisa tahu siapa? Dokter nggak bisa tahu. Ya, kalau alergi bisa tahu. Ibu kita sebagai orang tua mesti menganalisa, mencoba cari tahu. Itu tugas yang tidak gampang, tapi harus dilakukan, Bu. Kenapa? Itu bisa membantu supaya anak bisa berkembang. Dan kalau boleh saran, jangan sekali-kali dia masuk sekolah khusus. Jangan mau. Biarkan dia di sekolah umum, tetap bersosialisasi. Karena maaf aja, sebenarnya kita katakan anak ibu dan anak kita sama ya. Itu tidak ada obat secara klinisnya, Bu. Karena bukan gangguan di otak atau apa, tapi adalah gangguan ada apa? Sosialnya, perkembangannya. Ya, ibu jangan terlalu memproteksi, tapi jangan terlalu dilepas. Jadi kayak main layang-layang. Ya, arah kadarnya kadang-kadang mesti dilepas, kadang-kadangnya mesti dipukul pantatnya istilahnya. Ya, anak begitu perlu apresiasi untuk penghargaan, tapi jangan dimanja. Itu yang saya alami, Bu. Karena istri saya cukup strong hari ini, memuji dan kasih guideline-nya jelas. Ya, coba Ibu coba pikirkan, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, Bu Santi, sebagai tambahan ya, apakah Ibu ada di grup IB-nya saya? Maaf, belum ini, Bu. Belum, saya ya? baru dapat info. Baru dapat info. Bu, bisa dicatat nomor saya ya, 0816 Ya. 110 Ya. 4995. Ya. Ya, nanti di luar dari sini mungkin saya bisa infokan beberapa, ada kesaksian juga, yaitu bagaimana seorang anak yang bisa sembuh dari ADHD. Kita tadi dengar dari Pak Ivan, tapi nggak ada salahnya juga ada tambahan-tambahan lain. Misalnya dengan latihan, membuka hati, mendengarkan musik-musik, ya. Kemudian dengan gerakan-gerakan, yaitu yang ada di pelatihan rahasia berjalan alami. Nanti saya akan sharingkan kepada Ibu kesaksian dari seorang ibu yang mempunyai anak juga yang demikian. Ya, jadi semuanya ini kita bisa belajar selengkap-lengkapnya apa yang kita bisa sharingkan, kita bisa cari tahu apa yang terbaik untuk anak Ibu. Juga dari berbagai sudut ya, dari apa yang sudah dikatakan Pak Ivan, dari musik, dari gerakan-gerakan di latihan rahasia berjalan alami, itu mudah-mudahan bisa membantu. Jangan lupa WA saya nanti, Ibu. Silahkan ya. Terima kasih sekali, Ibu. Ya, Ibu Santi. Nah, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Ini ada seorang ibu, tapi namanya Guest. Sudah buka video. Apakah Ibu ada yang mau ditanyakan? Ibu? Belum ya? Oke. Teman-teman. Selamat malam. Iya. Selamat malam, Ibu. Saya mau Silakan, tanya. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Suryati. Ibu Suryati ya. Silakan, Ya. Ibu. Saya mau tanya, kan seperti yang dijelaskan Pak Ivan tadi kan, itu kan anaknya IQ-nya itu kan tinggi. Bagaimana dengan anak yang IQ-nya rendah, Bu? Apakah itu termasuk ADHD gitu? Oke, Pak Ivan bisa bantu Pak Ivan apa yang Pak Ivan tahu? Ya. Sorry. Oke, terima kasih, Bu. Yang saya tahu itu IQ rendah atau tinggi itu tidak ada korelasinya dengan ADHD. Ya.
ADHD itu lebih cenderung adalah ke fokus. Ya, IQ menurut saya. Suaranya Masalah di kecil, fokus Pak. ya. Maaf. Nah, halo, gimana Bu? Suaranya Ya, bisa bisa dengar, lebih Pak. keras. Bisa ya? Oke. Suaranya Sebenarnya IQ, cukup jelas sih, Ibu. Ya, ya, IQ itu cukup tidak jelas, ada Pak Ivan. korelasinya dengan ADHD, ya. Jadi, sebab IQ itu soal IQ anak itu bisa dilatih, bisa berkembang terus. Bagaimana kita mengembangkannya? Kenapa saya katakan begitu? Itu dari pengalaman saya banyak konsul dengan psikolog waktu pernah anak saya itu nggak ada korelasinya. Yang penting kuncinya ada apa? Anaknya tuh mesti dilatih terus. Ya, ada yang juga IQ-nya sangat rendah, tapi karena dia pelatihan, ikut terapi, bisa berkembang kok, Bu. Kuncinya satu, anak itu jangan kita kucilkan. Ya, anak itu diberikan sama Tuhan dan arti apa adanya, dan tugas kita sebagai orang tua adalah apa? Memberdayakan, mengembangkan. Jangan bahwa anak itu ada IQ rendah dan kita abaikan. Mereka pasti punya talenta. Saya katakan begitu karena saya pernah tahu satu anak yang apa aja, IQ-nya rendah, tapi IQ-nya tinggi. Orang bingung kan? Ya, dia bergaul bagus. Karena dikasih bergaulnya bagus, apa yang terjadi? IQ-nya ikut naik, Bu. Waktu dulu dia bawah 100, sekarang udah 130. 130 itu anak rata-rata. Itu udah bagus, bisa mencapai 120 udah bagus. Ya, karena IQ-nya tinggi. Dia bergaul, berteman, ya, walaupun dibully atau apa. Sekarang dia bisa bertampil berbeda. Ya, hanya saya nggak ngeberani katakan namanya atau apa, karena saya tahu persis. Kebetulan saya ikut di satu kelompok, dia namanya Perisai. Ya, kebetulan berkumpul anak-anak yang punya talenta khusus lah. Kita jangan bilang anak kita bermasalah. Ya, ya itu yang saya bilang itu. Ya, dikembangkan aja Bu terus. Ya. Ya, ya. Nah, Demikian ya, Pak Ibu. Yudit, ya. Masukan dari Pak Ivan ya. Tapi kalau dari segi saya sangat berharap juga bahwa Ibu bisa konsultasi ke pihak yang lebih berwenang ya, ke pihak yang lebih ngerti soal ini, supaya Ibu mengerti keadaan anak Ibu persisnya gimana. Dengan mengetahui keadaan anak Ibu persisnya gimana, Ibu akan lebih mudah untuk mengetahui. Itu saran saya. Ya, benar nggak Pak Ivan? Betul sekali. Ya, jadi sebaiknya kita juga ke pihak medis untuk mengetahui persisnya keadaan itu bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Ini ada pertanyaan baik dari Pak Yudit. Iya. Dari Pak Yudit ya, Pak, kebanyakan lingkungan sekolah umum kadang memandang sebelah mata kepada anak kita yang ADHD, walaupun kemampuan kognitifnya cukup baik. Bagaimana pendapat Bapak jika saya memilih sekolah inklusi yang memang memiliki kurikulum yang cocok untuk anak saya? Oke. Saya mungkin kasih pendapat yang berbeda sedikit ya. Ya. Tidak salah kita memilih, menurut saya ini dua hal yang berbeda. Ya. Kita jangan takut anak kita yang punya kelebihan bergabung dengan sekolah umum walaupun dipandang sebelah mata. Karena kita tidak bisa dampingin anak kita 100% dan selamanya. Ya, saran saya biarin tetap di sana. Tapi tidak salah juga masuk sekolah khusus, bukan khusus apa ya, misalnya seperti international school yang dia hanya membedakan kurikulumnya, itu saya setuju. Tapi bukan alasan untuk memindahkan anak ke sekolah karena dia punya hal yang berbeda. Itu saya tidak setuju. Kenapa? Anak itu tidak bisa berkembang sosialnya. Ya, tidak berkembang sosialnya. Karena anak dia tidak fokus dan dia perlu sosialisasi tinggi. Bahwa masa dibully atau tidak, kita ajarin anak kita bagaimana kita mengatasinya. Ya, bagaimana kita menerima itu, bahwa tiap orang punya kelebihan dan kelemahan. Ya, jangan gunakan kelemahan kita untuk dijadikan pintu masuk untuk dibully. Tapi gunakanlah keperbedaan kita ini sebagai suatu kekuatan. Biar anak kita berkembang, lebih percaya diri.
Dan saya benar katakan begini, kenapa? Anak saya masuk sekolah, maaf aja, yang cukup ketat aturannya, dan burinya juga kenceng, dan jujur sampai saat ini, anak saya bisa atasin. Ya, sangat bisa atasin. Jadi saya kira tidak perlu khawatir, Pak ini ya, Pak Yudit ya. Ya. Pak Yudit juga kawan-kawan kalau perlu berdiskusi boleh silakan gitu. Iya, iya. Dan kalau dari segi Pak Ivan tadi lebih menyarankan seperti yang kepada Ibu Santi ya tadi ya, betul, itu lebih ke arah sekolah umum dulu sebetulnya ya. Betul, jangan khawatir. Okay. Baik. Berikutnya, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin kalau yang sudah buka kamera nih ada Pak Simon nih. Mungkin Pak Simon bisa langsung bisa bertanya Pak, siapa Simon? Saya terlambat Bu masuk, maaf. Baru pulang. Okay. Nanti dengerin dulu yang Pak lain Simon. deh. Ya. Oke. Ya. Teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mau bertanya? Ya, Bu Oki, tadi saya tanya, apa tadi AHDH ya? Apa? ADHD. ADHD. ADHD itu kepanjangan apa ya? Sudah saya jawab itu. Oh, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Oh, oke. Okay. Sorry Pak, saya tadi nggak kelewatan nih melihat chatnya Bapak. Nggak apa-apa. Oke. Jadi ini ke arah anak-anak yang kurang fokus nih Pak Simon. Ya, tadi Pak Ivan juga cerita, nah anak Pak Ivan tuh ADHD, jadi antara mata, gerakan kaki, tangan kaki itu tidak sinkron. Dan dia jadi kalau fokus itu juga sangat-sangat sulit sebetulnya. Begitu. Apakah sama dengan anak yang hiperaktif ya? Beda ya? Pak. Satu langkah lagi Pak. Satu langkah lebihnya apa kurangnya? Kalau gini, kalau hiperaktif ya, dia tuh aktivitasnya tinggi. Ya. Dan pasti dia fokus. Oh. Pasti dia fokus. Ya. Karena apa? Namanya hiperaktif, dia kan mencari aktivitasnya itu tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Itu sebenarnya makanya ADHD itu selangkah lagi udah masuk hiperaktif. Hiperaktif lagi selangkah lagi adalah ke autis. Nah, itu yang mesti kita cegah dari awal supaya kita tidak berlanjut terus. Anak saya sudah melewati 2, ADHD sama hiperaktif. Ya, kita cegah dia tidak masuk ke autis. Apa yang mesti kita lakukan? Tidak sampai ke autis. Ya, dan udah meniru loh Bu. Dia melihat teman-teman terapis di autis, wah tangannya, kepalanya semua, waduh pusing deh kita. Nah, itu jadi kita mesti hati-hati juga bawa ke tempat terapis. Hindarilah anak balita dengan kontak dengan yang tidak perlu, karena dia mencontoh. Itu saran saya yang saya alami sendiri. Mencontoh 2 kali yang pertemuan dia udah mencontoh. Iya. Ya, terima kasih Pak Simon. Ya, Pak, satu lagi, apakah anak yang demikian itu karena faktor gen keturunan atau karena tumbuh kembang anak? Artinya jadi anak itu lahir terus berkembang di satu keluarga tertentu dengan kondisi tertentu sehingga menjadikan dia seperti itu. Oke, bagus pertanyaannya. Kebetulan Pak Simon yang saya tahu itu sampai hari ini sumbernya ADHD, hiperaktif maupun autis tidak jelas dan tidak ada gennya, Bu. Sumbernya dari mana? Ya, tidak menutup kemungkinan ada bapak teman saya juga anaknya autis dan dia menyalahkan dokter yang berikan waktu dia hamil banyak konsumsi obat. Ya, tapi saya kembalikan lagi ke anak saya. Anak saya waktu hamil, dokter tidak kasih vitamin apapun. Dokter hanya menyarankan apa? Makan apa yang kamu pengen,
Tapi jaga seperti buah-buahan, ikan, ya sama susu yang biasa aja udah. Tidak kasih vitamin, susu mesti ABC dia macam-macam, obat vitamin A macam-macam, tidak. Tapi hasilnya anak saya ADHD. Yang satu kasih vitamin macam-macam juga, anaknya autis. Ya, dokter setahu saya sampai saat ini ya, setahu saya belum tahu asal usulnya dari mana. Dan jelas bukan dari gen. Bukan dari gen. Ya. Ya, terima kasih Pak Simon. Oke, terima kasih Pak Ivan. Terima kasih sama-sama Pak. Satu lagi nanti ya yang Ibu tadi, Ibu ingin bergabung di WA grup nomor HP-nya 0816 110 4995. Ibu nanti bisa hubungi Ibu Endah, tapi kalau Ibu tidak tahu nomor telepon Ibu Endah, Ibu juga bisa hubungi saya. Tadi 0816 110 4995. Oke teman-teman semuanya, waktu sudah semakin larut dan waktu kita juga sudah habis ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu punya teman yang punya masalah seperti ini tetapi pada malam hari ini tidak sempat hadir, nanti sekitar 2-3 hari dari sekarang Bapak Ibu akan bisa menemukan materi ini di YouTube ya, di Indonesia Belajar, dan cari flyer cari aja tulisan bagaimana menangani anak ADHD ya. Dan minggu depan kita akan sharing satu hal yang pasti tidak kalah menarik dengan hari ini dan sebagai pertemuan yang terakhir sebelum kita libur Lebaran. Jadi Bapak Ibu, setiap Kamis malam jangan lupa acara Live Talk with Oki, dan kita akan membahas berbagai hal yang ada dalam kehidupan kita supaya kita juga tambah wawasan dan kita dapat melakukan satu hal yang selalu semakin baik setiap harinya. Untuk itu kita akan tutup materi pada hari ini dengan berfoto bersama. Kak Dio, bisa bantu di foto ya Kak Dio? Iya, malam Bu Oki. Ya, malam. Semuanya yang ada di depan kamera bisa dibuka kameranya supaya kita bisa foto lebih ceria nih kalau ada yang banyak buka kamera ya. Silahkan. Ada Mbak Nasya Ciko ya. Oke, salam kenal Mbak Nasya. Silahkan ya Pak Dio. Baik, Bapak dan Ibu, mohon dibuka kameranya jika yang belum membuka. Akan saya fotokan 2 kali ya. Foto pertama 1, 2, 3. Sebentar. Baik, foto kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dio. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Ada Bu Monika. Pak Oki ini selalu mesra nih ya, berdua ya. Monika Oki. Oke teman-teman dan semuanya, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu Kamis depan.